Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Tak lupa kita mengawali majlis kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan ungkapan syukur kita kepadanya atas segala karunia dan kemudahan yang Dia berikan kepada kita sekalian dalam meniti jalan iman, jalan ketaatan kepadanya. Semoga dengan ini Allah Azza wa Jalla ridha kepada kita sekalian sebagaimana yang Dia katakan dalam firman-Nya, "In tashkuru yardahu lakum." Jika kalian bersyukur, maka Allah akan ridha pada kalian. Juga kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman, dalam rangka kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di mana Dia menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang yang beriman dalam kalian menyampaikan salawat dan salam padanya, dan kita berharap dengan ini juga bisa mendapatkan kemudahan dan izin dari Allah termasuk orang-orang yang diridhai olehnya untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih, fikih tentang kitab dan sunnah yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizallahu taala. Masih bersama pembahasan dari kitab Shalah di poin yang ke-11, yaitu bersama pembahasan salat jamaah. Di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan penjelasan tentang keutamaan salat jamaah di poin yang pertama. Poin yang kedua beliau katakan hafizallahu taala hukmuha, hukum dari salat jamaah. Walaupun di majlis yang lalu sudah kita singgung, namun tidak mengapa agar lebih menguatkan ilmu kita dan semakin yakin kita dalam melaksanakannya. Beliau katakan salatul jama'ati fardu ainin 'ala rijali dunan nisa. Salat jamaah fardu ain bagi setiap laki-laki dan tidak bagi wanita, illa min uzrin, kecuali karena uzur. Di sini beliau katakan salat jamaah hukumnya fardu ain. Memang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang hukum salat jamaah. Dan itu kita hendaknya mencermati dasar hukum yang dipakai dari setiap pendapat. Sehingga kita bisa mengetahui, oh ternyata yang lebih dekat dengan kebenaran adalah yang ini. Di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa jenis-jenis dalil, sehingga kita bisa menilai dalil ini tepat tidak untuk masalah ini dan masalah itu. Ada 3 jenis. Yang pertama, dalil yang menyebutkan tentang perintah. Kalau dalil ini perintah, maka perintah ada 2 macam. Ada perintah untuk dilaksanakan, ada perintah untuk ditinggalkan. Adapun perintah dilaksanakan kita kenal dengan perintah. Perintah untuk meninggalkan maka dikenal dengan larangan. Maka perintah untuk mengerjakan ada 2 macam juga. Ada yang menjelaskan hukumnya wajib, ada yang sunnah. Demikian juga dengan larangan. Ada yang haram, ada yang makruh.
Nah, jenis dalil semacam ini difahami oleh ulama kita dahulu. Juga ulama kita sekarang. Dan menilai jenis dalil semacam ini dikenal lewat ilmu namanya ilmu usul fikih. Namun kita cukup mengetahui apa yang ulama kita fahamkan pada kita. Oh, kalau jenis dalil begini, maka hukumnya demikian. Maka di sini beliau itu penulis Hafidz Ta'ala menyebutkan salat jamaah hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Yaitu kewajiban yang dibebankan pada setiap muslim yang sifatnya disebutkan yaitu laki-laki. Maknanya bila meninggalkan maka dia berdosa. Kalau fardu ain. Kalau fardu kifayah dibebankan kewajibannya bagi setiap muslim yang laki-laki, tapi bila sudah ada yang melakukan maka beban dosa tidak berlaku. Ini tentang fardu. Kita kembali kepada dalilnya. Maka mari kita cermati alasan beliau mengatakan salat jamaah hukumnya fardu ain. Bukan fardu kifayah atau sunnah seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama. Beliau katakan ala rijali dunan nisa, khusus bagi laki-laki dan tidak bagi wanita. Illa min uzrin, kecuali laki-laki tadi dia mendapatkan uzur. Apakah uzur di sini? Uzur, apa makna uzur? Yaitu suatu keadaan yang dialami seseorang sehingga terhalangi untuk melaksanakan kewajibannya. Uzur itu diantaranya adalah dilihat dari jenis. Maka jenis-jenis tertentu mendapatkan uzur untuk tidak salat jamaah. Sehingga gugur kewajibannya. Siapa mereka? Wanita, anak-anak, dan musafir, serta orang sakit. Itu jenis-jenis uzur. Adapun wanita dan anak-anak, maka uzurnya tidak pernah lepas dari mereka. Jadi kalau jenisnya wanita atau anak-anak, sholat jamaah tidak wajib bagi mereka karena uzurnya melekat. Bolehkah mereka sholat jamaah? Boleh. Tidak dilarang. Bahkan menjadi nilai utama bagi mereka. Adapun musafir dan orang sakit, maka uzur mereka uzurnya sementara. Bila keadaannya sudah tidak lagi melekat dengan mereka, maka mereka tidak lagi terkena uzur. Musafir bila sudah kembali ke daerahnya, uzurnya hilang. Orang sakit bila sembuh juga uzurnya tidak berlaku. Ustadz, boleh tidak orang yang uzur tetap menghadiri salat jamaah? Boleh. Karena uzur itu maknanya adalah izin dari syariat untuk tidak melaksanakan apa yang diwajibkan, dan bila dia bisa melaksanakan, maka diperbolehkan. Ini uzur. Sakit yang bagaimana? Itu sakit yang menghalangi dia untuk bisa hadir ke masjid. Nah, ini sakitnya. Jadi tidak semua yang namanya sakit dikatakan uzur, tidak. Orang sakit batuk tidak kena uzur karena dia mampu. Atau pilek dia mampu. Tapi sakit di sini kata ulama yaitu al-marad alladzi yulazimu sahibahu al-firash. Sakit yang menyebabkan
seseorang yang menderita penyakit ini harus tetap di atas tempat tidurnya. Wala yumkinuhu al-khuruj minal bait ilal masjid, yang tidak memungkinkan baginya keluar dari rumahnya menuju masjid. Wa idza fa'alahu ishtadda dararuhu, dan jika dia memaksakan dia melaksanakannya maka semakin parah sakitnya. Maka ini uzur. Beliau katakan salatul jama'ati fardhu 'ainin 'ala rijali duna nisa illa min 'udhrin. Salat jamaah. Salat jamaah ada dua keadaan. Yang pertama, jamaah dimanapun, yaitu salat yang dikerjakan oleh minimal 2 orang. Dan yang kedua, jamaah secara khusus, yaitu di bangunan yang disengaja dibangun untuk salat jamaah di suatu daerah. Contohnya tempat kita ini. Maka mana akan dimaksudkan dengan salat jamaah ini fardhu ain, yaitu di masjid-masjid. Bangunan yang dibangun di satu daerah yang di sana ditetapkan adanya muadzin, ditetapkan adanya imam tetap, dan juga dilaksanakan sholat Jum'ah secara khusus. Maka itulah masjid yang dihadiri untuk sholat jamaah. Lalu berkatakan waqad dalla ala wujubnya alkitab was sunnah, dan hukum wajibnya ini ditunjukkan oleh kitab dan sunnah. Ini harus. Kalau sudah bicara masalah dalil hukum, ini jenis yang pertama. Dalil yang kedua, jenis dalil yang kedua yaitu dalil tentang cara pelaksanaan. Dan yang ketiga, dalil yang bicara tentang keutamaan. Maka yang namanya dalil itu dari kitab atau dari sunnah, dari Nabi SAW. Bila seorang bicara dalil, bicara cara pelaksanaan ibadah, atau bicara keutamaan suatu ibadah, tidak diambil dari salah satu dari keduanya, maka ini tidak berlaku. Tidak dianggap. Bahkan di sini jemaah sekalian rahimakumullah, kita harus ketat dengan ibadah kita. Baik secara dari hukum, atau cara pelaksanaan suatu ibadah, atau tentang keutamaan. Jangan sampai kita mengamalkan suatu ibadah menurut kita baik, yang ternyata katanya, kata fulan, ternyata tidak berdasar di atas dalil tadi. Sehingga kita merasa banyak amal saleh, ternyata dinilai dalam syariat kosong. Sehingga menjadi kerugian. Hal ini sebagaimana Allah isyaratkan di surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad SAW pada manusia, maukah kalian kami beritakan tentang keadaan orang yang paling rugi nanti di akhirat? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Itu orang-orang yang dalam kehidupan dunia ini dhalla sa'yuhum. Dhalla itu tidak sesuai aturan. Sa'yuhum itu amal mereka. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Tapi mereka menyangka telah beramal dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya dalam kaidah yang disepakati ulama tentang ibadah, mereka sebutkan juga al-aslu fil ibadati al-man'u hatta ja'ad dalil yuthbituha. Asal ibadah itu dilarang sampai adanya dalil yang menetapkan ibadah tersebut. Dan dalil itu dari Al-Quran atau dari hadis Nabi
SAW yang sahih. Ini yang harus kita selalu ingat, selalu menjadi patokan. Dan dalil itu bicara tentang 3 perkara tadi, tentang hukum, tentang cara pelaksanaan, dan tentang keutamaan. Baik, beliau katakan, qala Allah Ta'ala, dari ayat Al-Quran, waqimus shalah wa atuz zakah warka'u marraki'in. Surat Al-Baqarah ayat 43. Tegakkan oleh kalian salat. Maka masing-masing pribadi terkena kewajiban menegakkan salat. Wa atuz zakah, menunaikan zakat hartanya. Yang ketiga, kewajiban warka'u ma'ar raki'in, ruku bersama orang lain yang ruku. Ini 3 perintah langsung. Yang pertama perintah melaksanakan salat, yang kedua perintah menunaikan zakat, yang ketiga perintah salat bersama orang lain. Ustaz, apakah hikmahnya Allah sebutkan warka'u ma'ar raki'in, bukan wasallu ma'al musallin atau waqumu ma'al qa'imin atau wasjudu ma'as sajidin, tapi lafadznya warka'u? Ini ada hikmah. Ini menjelaskan tentang di antara bentuk mukjizat dari sisi lafadz Al-Quran. Sehingga sebagian ulama mengambil dalil dari sini bahwa ayat ini mengatakan warka'u marraki'in, rukuklah bersama orang yang ruku, menjelaskan bahwa yang pertama tentang perintah salat berjamaah. Karena ma'a, bersama. Yang kedua, menjelaskan bahwa dalam salat berjamaah, seseorang dari makmum yang masbuk dikatakan mendapatkan 1 rakaat bila dia bisa ruku bersama imam dan jamaah yang sudah ada di masjid. Nah, nanti khilaf ini akan kita ambil faedah. Ustaz, bagaimana pendapat yang lain mengatakan seseorang mendapatkan 1 rakaat bila membaca surat Al-Fatihah? Hadisnya mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Wa fi riwayatin bi ummil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sebelum menjelaskan bahwa hadis menjelaskan tentang pertama itu berlaku bagi salatnya orang yang salat sendirian atau imam. Adapun makmum, yang kedua, adapun makmum, maka kewajiban mereka adalah mendengar bacaan imam. Sehingga ulama khilaf, makmum itu membaca Al-Fatihah atau tidak? Kalau imam membaca. Ini tentang membaca Al-Fatihahnya. Adapun sebagian besar pendapat ulama bahwa kalau makmum itu dikatakan mendapatkan 1 rakaat bersama imam bila dia bisa mendapatkan rukuknya imam. Dan masalah ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW dari sisi amalnya. Beliau pernah salat berjamaah, lalu seorang sahabat bernama Abi Bakr Al-Aslami radhiyallahu anhu datang terlambat. Ternyata Nabi SAW dengan para sahabatnya sudah ruku atau dalam keadaan ruku. Maka dia masuk masjid, langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu ruku. Lalu dalam keadaan ruku, dia bergeser masuk ke shaf. Tergambar Pak Ibu ya. Jadi saya contohkan. Dia takbir ruku sambil jalan. Itu yang dia lakukan. Dan di antara mukjizat Nabi SAW, dia walaupun salat diberi penglihatan oleh Allah Azza wa Jalla melihat keadaan makmum. Maka selesai salat beliau bertanya,
Man fa'ala kadza wa kadza? Siapa yang berbuat demikian, maka beliau mengatakan, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana, aku yang melakukannya. Maka di sinilah metode dari memberikan bimbingan pada orang yang belum punya ilmu. Apa kata beliau? Zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambahkan bagimu semangat untuk datang salat berjamaah lebih awal. Wala ta'ud, dan yang macam tadi jangan diulangi. Kata sebagian ulama, wala ta'ud, jangan diulangi, berarti beliau mengesahkan perbuatan siapa? Sahabat yang mulia ini. Dia masuk ke dalam jamaah dalam keadaan ruku, tidak disuruh diulangi. Tambah 1 rakaat tidak. Ini faedah dari hadis tersebut yang menjelaskan tentang mendapatkan 1 rakaat bersama imam bila bisa ruku bersama imam dan makmumnya. Diambil faedah dari ayat warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang yang ruku. Lalu beliau menyebutkan tafsir ayat ini dari sebagian ulama. Qala Sa'di rahimahullah ta'ala. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau menulis tafsir ringkas Taisirul Karimir Rahman. Ini tafsir yang bagus, ringkas, banyak faedahnya. Beliau katakan sallu ma'al musallin, salatlah bersama orang yang salat. Fa fihil amru, di sini ada perintah bil jama'ati lis salat wa wujubiha, untuk berjamaah dalam salat dan menjelaskan kewajibannya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, surat An-Nisa ayat 102. Allah berfirman, wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Apabila engkau bersama mereka, kemudian engkau menegakkan salat bersama mereka, maka hendaklah berdiri sebagian dari mereka, satu kelompok, untuk salat bersama kalian. Ini perintah tentang salat berjamaah dalam keadaan perang. Yang kita kenal dalam fikih ada namanya salat khauf. Nanti ada pembahasan khusus insyaallah. Jadi salat khauf ini banyak caranya. Di antaranya di ayat disebutkan, apabila datang waktu salat, maka Nabi SAW memimpin salat. Lalu pasukan yang ada dibagi 2. Separuh berjaga, separuh salat bersama beliau. Maka beliau salat 4 rakaat. Lalu pasukan salat bersama beliau setengahnya 2 rakaat. Ya, ketika beliau duduk di tasyahud awal, kemudian beliau masuk di rakaat yang ketiga, maka beliau berdiri. Maka pasukan ini bubar, menggantikan posisi teman-temannya yang berjaga. Teman-temannya masuk ke shaf bersama Nabi SAW, maka mereka menyelesaikan sholatnya, lalu ini ikut sholat bersama Nabi SAW di rakaat yang ketiga dan keempat, maka Nabi SAW mereka menyempurnakan masing-masing. Ada gambar apa Ibu ya? Ini satu sifat. Sifat yang kedua, semua pasukan salat bersama Nabi SAW. Ini tergantung keadaannya kata para ulama. Kemudian beliau ketika ruku, maka rukuklah separuh pasukan yang di depan. Separuh yang di belakang tetap berdiri. Kemudian beliau bangkit dan pasukan yang ruku bersama beliau tadi ikut bangkit, maka pasukan yang kedua bagaimana? Ruku. Ruku, kemudian secukupnya lalu bangkit lagi.
Lalu Nabi SAW sujud, pasukan yang setengah di depan sujud bersama beliau. Lalu beliau bangkit, pasukan yang bersama beliau bangkit, yang di belakang lalu sujud. Nabi SAW tidak langsung sujud, menunggu sampai mereka bangkit lagi. Beliau sujud lagi, begitu. Jadi tetap ada yang apa? Siap siaga. Ini sifat yang kedua. Masih banyak sifatnya. Nah, dari adanya perintah sholat dalam keadaan perang ini, ulama mengatakan, beliau katakan juga di sini, فَإِذَا كَانَ قَدْ أَمَرَهُمْ بِالْجَمَاعَةِ مَعَ الْخَوْفِ. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk sholat berjamaah pada dalam keadaan penuh rasa takut, itu diserang musuh, fama'al amni aula, maka dalam keadaan aman lebih utama akan kewajiban sholat tersebut. Ini dalil dari ayat yang dibawakan. Kemudian beliau katakan waqad bawwabal Bukhari rahimahullah taala biqaulihi bab wujubi salatil jama'ati wa qala al-Hasan rahimahullah taala in mana'atu ummuhu 'anil isya' fil jama'ati syafaqatan lam yuti'ha. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kumpulan hadis sahih yang merupakan kitab paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran, bab wajibnya salat jamaah, lalu membawakan ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, apabila seseorang ibunya melarangnya pergi untuk salat isya berjamaah di masjid karena kasihan, maka tidak ditaati. Padahal taat kepada orang tua wajib. Sedangkan salat jamaah bagaimana? Taat kepada Allah. Maka bila kewajiban bertemu, dua kewajiban bertemu, maka didahulukan kewajiban yang nilainya lebih utama. Itu kewajiban kepada Allah. Nah, ini contoh. Ustadz, Imam Bukhari kan bukan ulama fikih. Ini barangkali sedikit anggapan yang keliru. Ulama hadis, khususnya mereka yang mengumpulkan hadis dalam kitab seperti Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya, dan yang lainnya, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Malik juga Imam hadis, punya kitab hadis namanya Muwatta. Imam Syafi'i juga punya hadis namanya Musnad Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka mereka memang tidak bicara fikih panjang. Tetapi kata sebagian ulama, apabila kita ingin mengetahui fikihnya mereka, itu pemahaman mereka tentang dalil, mereka mencantumkannya dalam judul bab. Jadi kalau Imam Bukhari rahimahullah mengatakan bab wujubi salatil jamaah, bab wajibnya salat jamaah, berarti itulah fikih beliau yang difahami. Bahwa salat jamaah hukumnya wajib. Ini menurut Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Yang hadisnya disepakati oleh ulama dari masa ke masa sahih dan dijadikan dalil dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau membawakan ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Apabila seseorang ingin berangkat sholat isya berjamaah di masjid, kemudian ibunya melarangnya karena kasihan, maka tidak boleh ditaati ibunya, tetap berangkat. Menunjukkan sangat kuatnya kewajiban sholat berjamaah. Kemudian beliau bawakan hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, walladhi nafsi biyadih, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtib, thumma amuru bis-salati fayu'adzan laha, thumma amuru rajulan fayummun nas, thumma ukhalifu ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum
walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'arqan saminan aw mirmataini hasanatain la syahidal 'isya. Kata beliau, demi yang jiwaku berada di dalam genggaman tangan Allah, aku pernah punya keinginan kuat untuk memerintahkan sebagian orang mengumpulkan kayu bakar. Kalau sudah terkumpul, baru aku perintahkan seseorang azan untuk sholat. Ketika sudah, aku perintahkan satu orang menggantikanku untuk menjadi imam manusia. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang aku pilih, tidak melaksanakan sholat bersama mereka, untuk membakar rumah-rumah mereka yang tidak hadir ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan demi yang jiwaku berada di genggaman tangannya, seandainya salah seorang dari mereka yang tidak pergi sholat berjamaah di masjid mengetahui, seandainya mereka mendapatkan arqan samina atau mirmataini hasanatain. Nah, ini sesuatu yang disebutkan bisa menjadi alasan untuk tidak sholat isya. Di mana di hadis yang disebutkan, apabila makan malam sudah terhidang, lalu iqamah dikumandangkan, maka dahulukan makan malam daripada sholat isya berjamaah. Nah, di sini beliau gambarkan, kalaupun di rumahnya sudah ada makanan lezat tadi, tapi belum terhidang, maka dia tetap wajib menyaksikan sholat isya. Wajib menyaksikan sholat isya. Nah, di sini hadis yang mulia ini banyak faedah. Yang pertama, beliau memulai hadisnya dengan sumpah. Dan tidaklah beliau SAW bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla untuk satu perkara, dan perkara ini penting. Yang kedua, beliau punya keinginan dan belum terlaksana. Kenapa? Karena kata sebagian ulama, di rumah-rumah orang-orang tadi terdapat ashabul a'dzar, orang-orang yang mendapatkan uzur untuk tidak sholat berjamaah, yaitu para wanita dan anak-anak, mungkin juga orang sakit, mungkin juga orang yang sudah jompo, sehingga dia tidak jadi. Bukan berarti tidak jadi itu berarti hukumnya berubah, bukan. Tapi karena ada alasan tersebut. Nah, ini diantara faedah hadis tersebut, maka dibawakan para ulama, diantara penulis hadis ini sebagai dalil bahwa sholat berjamaah di masjid muslimin wajib, bukan di rumah. Adapun mereka yang berpendapat sunnah, ternyata berdalil dengan hadis keutamaan. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi-27 darajah. Salat jamaah lebih baik, lebih utama daripada salat sendirian sampai 27 kali lipat. Nah, ini keutamaan. Jadi menempatkan dalilnya sesuai dengan jenisnya. Sehingga dalil yang bicara keutamaan tidak dijadikan sebagai hukum, tapi sebagai keutamaan. Yang lain mengatakan, oh sunnahnya muakkadah. Apa itu muakkadah? Ditekankan. Apa alasannya? Karena Nabi SAW tidak meninggalkannya, baik safar atau mukim. Tapi sebagian mengatakan wajib, lalu menghadirkan dalil-dalilnya, termasuk penulis yang kita ambil faedahnya ini. Kemudian hadis berikutnya beliau katakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala atan Nabi SAW rajulun atan Nabiyya SAW rajulun a'ma. Wa qala ya Rasulullah, innahu laysa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Fasala Rasulullah SAW, fasala
Rasulullah SAW an yurakhisa lahu fa yusalli fi baitihi. Farakhasa lahu. Falamma walla da'ahu faqala hal tasma'u nida' bis salati? Faqala na'am, qala fa'jib. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari datang kepada Nabi SAW seorang laki-laki yang buta. Dalam sebagian riwayat disebutkan beliau adalah Abdullah bin Umi Maktum. Lalu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ini seorang yang buta dan tidak ada seorang pun yang menuntunku dari rumah menuju masjid. Beliau mengatakan jarak antara rumahku dengan masjid jauh dan banyak hewan berbisa, banyak ular, kalajengking. Dengan dia orang yang buta, tidak ada yang menuntun. Maka bolehkah aku minta keringanan padamu agar sholat di rumah? Maka mendengar alasan itu beliau katakan silahkan. Awalnya memberikan izin. Ketika dia pulang, dipanggil, ditanya, hal tasma'un nida bis sholat? Engkau dengar adzan sholat tidak? Kau tinggal di rumah, dengar tidak adzan yang dikumandangkan di masjid? Dulu adzannya pakai pengeras suara tidak, Pak Ibu? Tidak, langsung. Muadzin itu dia keluar masjid, lalu ada tanah agak tinggi, lalu dia adzan di situ. Oleh karenanya, muadzin ketika membacakan lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dia berputar badannya agar suara itu menyebar. Dan itu panggilan untuk sholat. Berputar ke kanan dan ke kiri. Nah, ditanya, engkau dengar tidak adzan sholat tadi? Katanya, dengar. Maka apa kata beliau? Kalau begitu, sambut. Datangi. Nah, para ulama yang berpendapat wajib masuk penulis di sini, hafidh ta'ala, orang yang matanya buta saja, buta matanya, tidak bisa melihat jalan, tetap diperintahkan menghadiri masjid ketika mendengar suara azan. Bagaimana yang tidak buta? Hadis yang terakhir yang dibawakan di sini, An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, man sarrahu an yalqiyallaha ghadan musliman falyuhafidh ala haula'i salawat haitsu yunada bihinna. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Walau annakum salaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum wa taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadzal masajid illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahutta anhu biha sayyah wa laqad ra'aytuna ma yatakhallaf anha illa munafiq wa ma'lumun nifaq wa laqad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqama fi shaf. Masyaallah. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Kalau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu atau Ibnu Abbas atau Ibnu Umar selain Khulafaur Rasyidun yang 4 atau juga Anas bin Malik atau juga Mu'adz bin Jabal atau juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ini sahabat-sahabat ya, saya sebutkan, mereka berpendapat tentang keadaan mereka di zaman Nabi SAW, itu menjelaskan inilah pemahaman generasi awal umat ini tentang syariat itu. Dengar Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita mendapatkan riwayat ucapan sahabat-sahabat tadi, Khulafaur Rasyidun yang 4, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Musa, Mu'adz bin Jabal,
Anas bin Malik radhiyallahu anhu ajma'in yang sering disebut, maka pemahaman tentang syariat itu adalah seperti yang mereka katakan. Apa kata Ibnu Mas'ud di sini radhiyallahu anhu, beliau katakan, barang siapa yang ingin nanti ketika berjumpa dengan Allah dianggap sebagai seorang muslim oleh Allah. Ini penting Bapak Ibu. Karena Allah berwasiat pada kita berulang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali tetap menjadi orang muslim. Kata beliau apa? Barang siapa yang ingin nanti kalau berjumpa dengan Allah yaitu sudah mati, Allah mengakui menjadi orang muslim. Nah, ini wasiat. Maka para nabi doanya, Allah sebutkan Nabi Yusuf alaihissalam di surat Yusuf alaihissalam, tawaffani muslima walhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, kumpulkan nanti bersama orang saleh. Fir'aun yang dia membangkang, menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam, tidak mau jadi orang muslim. Yang dia menghukum para tukang sihir yang dia pilih untuk melawan Nabi Musa alaihissalam masuk Islam, untuk melawan Nabi Musa alaihissalam kemudian mereka masuk Islam, dia menghukumnya dengan dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya atau sebaliknya, lalu disalib. Di mana mereka mengatakan beriman kepada Allah dan berislam. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan, hal itu di surat Al-A'raf dan yang lainnya. Ya, para tukang sihir ini menyatakan imannya kepada Nabi Musa AS dan berislam. Maka Fir'aun ketika dia ditenggelamkan oleh Allah, apa kata dia? Allah sebutkan ucapannya itu diabadikan di surat Yunus alaihissalam ayat 90. Ya, di surat Yunus ayat yang ke-90. Allah telah sebutkan, hatta idza adrakahul gharaqu qala, sehingga ketika Fir'aun mendapati dirinya tenggelam, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil. Aku beriman sekarang bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali sembahan yang Bani Israel beriman kepadanya. Lalu apa katanya? Wa ana minal muslimin. Dan sekarang aku menjadi orang muslim. Berharap ditolak oleh Allah SWT karena dia mengucapkan itu dalam keadaan diadab. Kita kembali ke ucapan Ibnu Mas'ud, teman-teman. Barang siapa yang ingin sekali nanti berjumpa dengan Allah besok hari, yaitu setelah mati, Allah mengakuinya sebagai seorang muslim, maka jagalah sholat 5 waktu ini yang kalian diseru untuk melaksanakannya. Dijaga, dilaksanakan. Sesungguhnya Allah mensyariatkan pada nabi kalian jalan-jalan petunjuk. Dan sholat 5 waktu ini itulah jalan petunjuk. Seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian seperti sholatnya orang yang menyisihi ini, yaitu munafik di rumahnya, berarti kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, yaitu jalan Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, yaitu jalan Nabi kalian, kalian pasti tersesat, menyimpang. Dan tidaklah seseorang. Sampai di sini, paham Bapak Ibu ya? Ini tentang pendapat beliau bahwa sholat itu wajib. Kemudian keutamaan sholat berjamaah. Tidaklah seseorang berwudu di rumahnya dengan wudu yang sempurna, kemudian sengaja pergi dari rumah menuju masjid-masjid Allah, melainkan dicatat oleh Allah baginya setiap langkahnya kebaikan. Dengannya diangkat derajatnya dan dihapuskan juga keburukan untuknya, itu dosa. Dan ini makna dari hadis Nabi SAW di hadis yang lain. Disebutkan kaki kanannya mencatatkan pahala, kaki kirinya menghapuskan dosa. Dan aku tidaklah melihat orang-orang di antara kami yang menyelisihi salat berjamaah, itu tidak mau salat jamaah di masjid. Pengennya salat di rumah saja.
melainkan orang itu tergolong orang munafik yang dikenal kemunafikannya. Ini pada zaman beliau, zaman Nabi SAW juga. Dan bahkan pada zaman beliau dikatakan, seseorang walaupun sakit tidak bisa berjalan, dia minta untuk dihantarkan ke masjid dengan dipapah, dirangkul kanan kiri, sampai ditegakkan di antara shaf. Masya Allah, semangatnya orang tua kita zaman dulu, pendahulu kita. Bahkan mereka sangat ingin kalaupun sakit parah, tetap salat berjamaah, harapannya kalaupun Allah mencabut nyawanya dalam keadaan ruku atau sujud di hadapan Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kita untuk melaksanakan syarat yang mulia ini, istiqomah di atasnya, dan diwafatkan Ramadan Muslim, khususnya dalam ketaatan kepadanya, sehingga menjadi saksi bagi kita sekalian, bahwa kita orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya dan melaksanakan ketaatan kepadanya. Apa yang baik semua diberkahi dan dimudahkan mengamalkannya, apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Masih ada beberapa saat, barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu. Cukup demikian barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.